Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Franafisa dengan NIM 140 120 1082. Di video kali ini, saya bakal membuat video tutorial bagaimana cara mengkultur chlorella, artemia, dan infusoria. Yang pertama yaitu kita akan mengkultur chlorella. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu ada selang aerasi, vitamin mix nanti dengan konsentrasi 0,1 mili, kemudian ada pupuk walne, klorin, dan tiosulfat yang berfungsi sebagai untuk menghigieniskan airnya. Ada klorin dan tio tadi, kemudian ada siring yang berfungsi untuk mengambil jumlah air tertentu. Hal pertama yang kita lakukan adalah mempersiapkan wadah yang berupa botol kaca dengan volume sekitar 1,5 liter. Botol kaca tersebut dicuci menggunakan sabun, diguncang-guncang hingga bersih. Apa tujuannya dicuci hingga bersih? Untuk menghindari adanya kontaminan. Lalu selanjutnya botol tersebut kita isi dengan volume air kira-kira 800 ml. Selanjutnya, air diberi klorin dengan dosis sekitar 0,8 ml dengan fungsinya itu untuk membunuh kontaminan-kontaminan yang mungkin saja berada di dalam air. Kemudian dibiarkan selama 1 hari. Setelah dibiarkan, diberikan aerasi selama 1 malam, kemudian diberi tiosulfat. Setelah tiosulfat kita beri inokulan berupa 20 mili chlorella yang dituangkan ke dalam wadah. Setiap wadah masing-masingnya diberi 20 mili. Perlakuannya yaitu perbedaan konsentrasi pupuk, di mana botol yang A diberi dosis 1 mili dan botol yang B diberi 3 mili pupuk. Pada hari terakhir nampak perbedaan yang mencolok antara keduanya. Pada setiap harinya dilakukan perhitungan jumlah sel chlorella untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan sel-sel chlorella tersebut yang telah diberikan 2 perlakuan tadi. Setelah diamati, maka jumlah chlorella dihitung setiap harinya dan dilakukan perbandingan antara keduanya. Selanjutnya yaitu kita akan mengkultur artemia. Artemia merupakan zooplankton yang hidup pada air asin dengan salinitas yang tinggi. Bagaimana cara mengkulturnya? Let's check it out. Hal yang pertama kita lakukan adalah mempersiapkan wadah kultur. Selanjutnya air diberi klorin dengan dosis 0,8 ml. Klorin tersebut berfungsi untuk membunuh kontaminan yang mungkin saja ada di dalam air. Setelah itu didiamkan beberapa saat, kurang lebih 15 menit. Setelah didiamkan selama 15 menit, wadah diberi tiosulfat dengan dosis yang sama dengan tujuan untuk menetralkan residu yang mungkin saja ada di dalam wadah. Residu apa? Yaitu residu klorin itu sendiri. Jadi, dua ini tidak terlepas. Selanjutnya yaitu kita beri garam. Garam dilakukan penimbangan sebanyak 28 gram karena saya menggunakan air sebanyak 800 ml dan salinitas sebanyak 35 ppt, maka gram dari garamnya yaitu sebanyak 28 gram. Penimbangan dilakukan menggunakan timbangan digital dan jangan lupa sebelumnya kita telah menterkan wadah yang digunakan untuk menampung garam dalam penimbangan. Hal ini bermaksud agar yang didapatkan adalah berat bersih garam sebanyak 28 gram tersebut. Setelah itu, garam dituangkan ke dalam wadah masing-masingnya. Masing-masing wadah diberi garam dengan jumlah yang sama. Setelah garam larut, maka dilakukan penimbangan sista artemia. Sista artemia dilakukan penimbangan sebanyak 1 gram untuk tiap wadah. Penimbangan dilakukan dengan cara yang sama menggunakan timbangan digital yang sebelumnya wadahnya sudah diterkan sehingga akan didapatkan berat bersih dari artemia tersebut. Jika kurang 0,0 sekian tidak apa karena ada human error sehingga mungkin ini kurang 0,01 gram. Setelah didapatkan jumlahnya, kita tuangkan sista artemia ke dalam wadah. Adapun di sini ada 2 perlakuan, yaitu wadah dengan sistem ditutupi plastik hitam dan yang satu terbuka. Apa tujuan plastik hitam? Yaitu agar memudahkan dalam proses pemanenan. Proses pemanenan dilakukan
dengan cara mematikan aerasi, mencabut selang aerasi, kemudian diberi cahaya pada bagian wadahnya sehingga artemia akan berkumpul pada bawahnya, kemudian ditampung di dalam gelas beker. Kenapa artemia akan mengumpul di bagian bawah? Karena artemia bersifat fototaksis, yaitu menyukai cahaya. Jadi jika ada cahaya dia akan mengarah ke arah sana. Proses panen dilakukan dengan cara menampungnya dalam gelas beker, tetapi jangan sampai ada siste yang ikut masuk. Jadi diusahakan nuklear artemianya sudah berkumpul di bagian bawah. Selanjutnya itu kita akan mengkultur infusoria. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan 2 toples dengan 2 pelakon yang berbeda, di mana yang satu menggunakan starter berupa air kolam dan yang satu menggunakan air keran. Temukan perbedaannya. Let's check this out. Hal pertama yang dilakukan yaitu mempersiapkan 2 wadah, di mana satu untuk kontrol dan satu dilakukan perlakuan. Apa perlakuannya? Yaitu menggunakan starter berupa air kolam, di mana mengandung zooplankton yang banyak. Selanjutnya tuangkan starter berupa air kolam ke dalam wadah yang memiliki perlakuan tersebut. Dan biarkan beberapa saat. Setelah itu, masukkan daun-daun kering, daun pisang ke dalam wadah. Setelah itu berikan EM4. EM4 yaitu probiotik yang berfungsi sebagai makanan bakteri maupun infusor bakteri yang dapat membuat pertumbuhan infusoria menjadi lebih baik. EM4 yang digunakan adalah EM4 perikanan. Setelah itu masing-masing wadah diberikan dan dibiarkan beberapa saat agar semuanya larut merata pada wadah. Selanjutnya yaitu daun-daun kering tadi yang sudah disiapkan dimasukkan ke dalam wadah dengan maksud untuk infusoria mendapatkan C organik dari daun tersebut. Hal selanjutnya itu dilakukan penutupan bagian atasnya dengan plastik bening dan diberi karet. Setelah itu bagian plastik tersebut ditusuk-tusuk menggunakan jarum kecil agar adanya udara yang masuk sedikit. Setelah itu, infusoria pun siap dan diamati setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih. Ini bonus, ada foto spirulina yang menggunakan mikroskop dengan perbesaran 40 kali. Bye-bye.